Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kedua, di mana kita akan mengawali pembelajaran kita dengan tema yang baru, Aku Memiliki Kemampuan. Nah, ini tema kita yang kedua. Sebelum kita masuk pada tema kita yang kedua ini, kita awali dengan doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu. Tuhan menuntun kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuntunlah kami selalu, anak-anak kami ini. Berikanlah mereka roh pengetahuan, dan tuntunlah kami selalu agar kami boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga anak-anak ini ke depannya juga Tuhan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang mencintai gereja-Mu. Semua kami serahkan dalam nama-Mu, karena Dikaulah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tema pembelajaran kita yang kedua pada pagi hari ini, Aku Memiliki Kemampuan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kemampuan atau potensi yang dikembangkan dalam dirinya, baik berupa bakat atau kemampuan maupun berupa sifat atau karakter atau kebiasaan baik. Maka tugas setiap orang adalah untuk menemukan kemampuannya. Apakah kita sudah bisa menemukan kemampuan kita sendiri? Nah, untuk itu kita lihat pada poin yang berikutnya. Untuk dapat menemukan kemampuan itu, pertama-tama orang harus melakukannya sendiri. Nah, tetapi kita sering kali juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita perlu mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang dekat dengan kita dan sungguh-sungguh mengenal kita. Nah, terkadang kita tidak menyadari potensi apa yang ada dalam pribadi kita. Kita sering juga bertanya, kita tidak mampu untuk menemukan kemampuan kita. Maka kita perlu bertanya kepada orang yang lebih dekat dengan kita, dengan sungguh-sungguh mengenal kita. Kita lihat yang ketiga. Kalau dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang talenta. Nah, coba anak-anak buka kitab suci, yaitu di Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru, Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya, sudah ketemu semua, kita lihat bersama. Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta, kemampuan sebagai karunia secara berbeda-beda. Nah, Tuhan memanggil kita agar mengembangkan talenta itu semaksimal mungkin, sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kita lihat poin berikut lagi. Dalam perumpamaan tadi tentang talenta tersebut, digambarkan ada dua sikap terhadap talenta. Ada orang yang sungguh bertanggung jawab dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah, dan ada juga yang tidak berbuat apa-apa sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, yang ketiga kita lihat dalam kitab Kejadian tadi, bukan kitab Kejadian, kita dalam Injil Matius tadi tentang talenta tadi. Perlakuan Tuhan kepada dua sikap tersebut juga berbeda. Kepada mereka yang bertanggung jawab dan mengembangkannya, Allah mengajak mereka berbahagia bersamanya. Nah, tetapi kepada mereka yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengembangkannya, Tuhan merasa sedih dan dengan terpaksa mengambilnya kembali, karena talenta yang dikaruniakannya tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah, kita lihat yang berikutnya, yaitu karena kemampuan kita tadi berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi satu terhadap yang lain. Jika semua orang mempunyai talenta untuk mengajar, siapa yang menjadi murid? Atau jika semua orang menjadi penulis, punya bakat menjadi penulis, siapa yang akan membaca tulisan kita? Dengan kata lain, talenta yang kita miliki perlu dikembangkan demi kepentingan bersama.
maka dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus saling melengkapi satu sama lain. Yang berikutnya lagi dari kitab suci tadi yang kita baca tadi, kita mendapat informasi tentang talenta atau hobi Yesus. Nah, tetapi kita menemukan hal lain. Bila mengajar, maka pengajarannya mampu menarik orang bertobat. Pribadinya sedemikian menarik, sehingga kata-katanya dapat membuat orang merasa disapa dan dihargai. Nah, jadi Yesus di sini memiliki kemampuan, memiliki hobi mengajar. Nah, seperti Pak Guru lah, Bapak yang lagi mengajar. Yesus punya hobi seperti itu. Dan masih banyak hal positif lain yang dapat kita temukan dalam kepribadian Yesus. Dengan kata lain, talenta tidak selalu harus diartikan sebagai bakat atau keterampilan seperti musik, menari, melainkan segala kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh serta dapat melayani sesama. Nah, banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Misal kita tidak pandai menari, kita mau melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi penari yang baik. Lalu yang kedua, kita juga harus masuk dalam kelompok atau organisasi bersama orang-orang yang mempunyai bakat dan minat yang sama, sehingga bisa saling mengembangkan. Artinya begini, kalau organisasi itu kumpulan orang-orang yang pandai main organ, nah kita harus berkumpul bersama mereka sehingga kita bisa memainkan organ. Jangan kita kumpul dengan kelompok yang menjadi penari. Nah, jadi harus mencari kelompok organisasi yang memiliki bakat dan minat yang sama. Yang ketiga, belajar dan mau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kita mau belajar dan mau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Artinya begini, kita tidak bisa mengandaikan bahwa kita lebih pandai, lebih tahu. Mungkin karena kita masih terlalu muda, masih baru memulai. Nah, sedangkan ada orang yang lebih berpengalaman, yang sudah puluhan tahun menekuninya. Maka kita perlu belajar dan mau bertanya pada mereka yang lebih berpengalaman. Nah, berkaitan dengan aku memiliki kemampuan, ya, semua orang pasti memiliki kemampuan. Tentunya kemampuan yang dimiliki berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada orang yang punya kemampuan menulis buku, itu kemampuan yang luar biasa, menulis buku. Ada orang yang punya kemampuan, misalnya memiliki pahatan, ukiran yang bagus, itu juga kemampuan. Ada orang yang memiliki kemampuan, suaranya yang bagus, kalau dia menyanyi suaranya bagus, seperti Pance Pondak. Nah, itu juga kemampuan, talenta. Tidak semua orang memiliki talenta seperti itu. Nah, banyak lagi kemampuan-kemampuan yang dimiliki setiap orang. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak cukup jelas dengan penjelasan Bapak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita tutupi dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu. Bentuklah kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan atau talenta seperti yang ada di dalam kitab suci. Semua kami serahkan padamu Tuhan, karena Dikaulah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.